Assalamualaikum, saya ucapkan selamat malam buat teman-teman dan para dosen yang telah hadir. Kebetulan pada pertemuan kali ini Ngobras sudah memasuki pekan yang ke-24. Dan tema kali ini yang luar biasa, tentunya akan dibawakan oleh Ibu Indah Fadila, staf pengajar dari UIN, dan S1-nya kalau nggak salah di UGM ya, Bu ya. Dan baik, mungkin saya buka sesi Ngobras yang ke-24 ini. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Semoga teman-teman juga sudah membaca novel ataupun materi yang telah diberikan di Ngobras pada saat itu. Jangan lupa untuk follow IG-nya untuk mengikuti diskusi-diskusi tiap minggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ini kita di pertemuan ke-24 ya. Wah, luar biasa udah 24. Ini ada Mbak, saya panggil Mbak saja ya. Ini Mbak Indah Fadila, saya manggilnya bisa Mbak Dila ya. Ini dulu adik tingkat saya 1 ya, tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 atau 10 ya Mbak? Aku 2010. Oh ya 2010. Artinya dulu 2010. Wah, luar biasa sepertinya perjuangan skripsi, waktu menyelesaikan skripsi sepertinya luar biasa sekali. Saya pernah mendengar ceritanya kalau nggak salah. Lalu kemudian tahu-tahu melanjutkan S2 di UI. Pengalaman paling penting dengan Mbak Dila ini waktu jadi panitia Kongres Bahasa ya Mbak, tahun 2013. Oh iya, Kongres Bahasa. Ya, Kongres Bahasa tahun 2020. Nah, ternyata Mbak Dila ini menekuni sastra ya, dengan prestis, judul The Politics of Becoming Animal, karyanya Eka Kurniawan dalam novel O terutama. Yang saya pahami tentang Eka Kurniawan, memang karya-karya Eka ini banyak diteliti oleh peneliti Indonesia, bahkan juga sudah banyak yang mengamati ya di luar negeri, karena memang karya Eka ini sudah go internasional gitu ya, banyak diterjemahkan. Juga seorang penulis yang memang orientasinya go internasional. Kalau dulu saya nggak salah ya, dulu sempat diskusi itu orientasi Eka Kurniawan itu memang ke luar negeri gitu. Lalu juga sejauh yang saya pahami, karya-karyanya ini mengandung tema-tema semacam realisme magis dan sebagainya itu. Namun jujur saya kurang bisa menyelesaikan novel-novel Eka ini Mbak ya, jadi menurut saya sulit ya untuk memahami novelnya Eka Kurniawan. Jadi saya juga mengapresiasi ini atas keberhasilannya untuk membongkar novel ini di dalam kajian tesis Mbak Dila. Ini slide PowerPoint-nya sudah ada di grup Ngobrol Sastra, silahkan bisa dibaca, lalu kemudian juga bisa disimak sambil kita mendengarkan Mbak Dila menjelaskan tentang kajiannya dalam novel O. Mungkin itu yang bisa saya hantarkan ya. Kita diskusinya santai saja ini Mbak Dila. Saya persilahkan saja waktu dan tempat. Silahkan Mbak Dila. Oke, terima kasih Mas Aula Akbar, senior saya di Jogja. Tiba-tiba menghubungi saya lagi untuk menggali ingatan saya tentang tesis yang sudah saya selesaikan tahun 2018. Ini jadi memang tesis yang saya kerjakan bersamaan dengan kehamilan anak pertama saya. Jadi ini sebenarnya masih banyak yang harus masuk nih di sini. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi benar-benar kejar-kejaran sama waktu. Itu saya masih ingat bimbingan terakhir itu, ya namanya orang hamil ya, buat yang tahu-tahu aja tuh udah nongol, kaki udah bengkak, pokoknya udah
dosen tuh mau lihat saya tuh udah kayak, aduh buru-buru deh, adanya apa gitu. Ya udah, jadi inilah tesis ini berhasil diterbitkan sebelum saya lahiran dengan kondisi sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas di tesis ini, cuman saya punya keterbatasan waktu. Nah, jadi makanya ada kalau orang tua ngelarang kuliah dulu, jangan nikah. Nah, itu ada juga manfaatnya. Jadi biar serius ngerjain tesisnya, nggak terhambat sama kondisi-kondisi yang tidak kita pertimbangkan. Di luar dugaan, maksud saya. Oke, ini saya sambil nge-share ya. Karena mayoritas mahasiswa, jadi memang gaya penyampaiannya ini santai aja ya, Mas Aula ya. Karena memang tidak saya persiapkan untuk menyajikan di depan dosen. Jadi memang saya sengaja ini untuk cerita saya tentang perjalanan tesis saya ini sampai jadi selesai gitu. Untuk pengalaman teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti akan menulis skripsi juga. Ada yang udah pernah baca novel Eka ini belum? Yang O ini? Itu mahasiswa ditanya dulu, sudah membaca belum novel O? Belum Pak Sugio. Nah, sudah aku duga. Aku sudah dan sudah tak jual lagi Pak. Jadi kebetulan nih masih ada nih sisa-sisa kejayaan waktu menganalisis O ini di 2018. Tanda-tanda yang sekiranya harus masuk ke dalam pembahasan. O ini tuh tebalnya ada sekitar 470 halaman. Di PowerPoint-nya muncul lagi kan ya? Muncul. Nah, jadi O ini kita kenalan dulu nih sama si O-nya biar nyambung ceritanya sampai akhir. Jadi si O ini ada 470 halaman. Ceritanya tentang apa? Saya tuliskan sedikit sinopsisnya. Jadi yang pertama kali saya rasakan waktu saya baca O ini, pertama kali kenapa saya pilih O dulu? Kenapa saya pilih O sebagai korpus tesis saya? Pertama dia tebel, nggak mustahil ya, walaupun pasti alasan itu akan dihujat oleh kebanyakan akademisi, nggak boleh milih korpus itu karena dia tebel. Tapi saya percaya novel yang tebel itu pasti banyak yang bisa dilihat di dalamnya. Jadi teori itu masih saya pahami pribadi. Jadi memang carinya novel yang tebel dulu yang penting. Itu pertama, dia tebel. 470 halaman. Nah, saya lakukan pembacaan pertama itu alurnya, ya Allah kacau sekali. Makanya Mas Aula tadi bilang nggak pernah bisa selesai baca novelnya Eka itu ya karena dia bermain di alur, dia bermain di tokoh yang banyak sekali, dia bermain di cerita penggalan cerita yang disambung-sambungkan. Jadi memang di dalam dari satu cerita ke cerita lain tuh cuman 3 halaman, kemudian tutup cerita baru, 3 halaman lagi atau 4 halaman lagi, tutup, dibuka lagi dengan cerita baru. Itu per satu babnya kalau kita lihat ada berapa bab di sini gitu. Jadi memang kalau yang sudah baca, misalnya nih saya kasih contoh, di halaman pertama itu cerita tentang monyet, halaman 1. Kemudian di halaman kedua itu cerita tentang nenek moyangnya monyet. Di halaman 3, dia kembali lagi kepada cerita si monyet, meninggalkan cerita nenek moyangnya tadi. Jadi memang kalau dari segi alur, untuk satu bab aja tuh pemisahan ceritanya itu terlalu cepat. Jadi kita bingung, makanya kita suka bingung baca karya Eka ini, dia sebenarnya mau ceritain apa. Nah, di situ saya udah tertarik. Ini ada masalah, bukan masalah sih, ini ada yang bisa dibahas di alurnya. Kemudian saya mulai melirik, ya kalau teorinya kita berarti ngambil teori strukturalis, kita ngambil kalau nggak tema, tokoh, latar, alur gitu, kita ambil setting di bagian alurnya misalnya. Nah, pas saya pembacaan kedua, nggak cukup nih kalau cuma alur aja. Apa sih yang mau disampaikan dari alur yang berantakan ini, dari alur yang
ini tuh udah nggak maju mundur lagi buat saya. Kalau alurnya Eka yang di O ini tuh udah benar-benar udah nggak lurus lagi, tapi udah muter-muter kalau untuk karyanya Eka ini. Nah, saya mulai peka sama tokoh-tokoh hewannya tadi. Saya kira tuh si O ini cuman untuk satu tokoh aja, tokoh monyet aja nih. Nah, di novel O ini ternyata enggak. Ada banyak banget tokoh-tokoh hewan selain O ini yang muncul. Dan saya lihat ada beberapa pola yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh hewan ini. Nah, saya baca itu, saya cerita ke pembimbing saya, Pak, kok saya lihat ada sebuah pola ya di penokohannya antara hewan dan manusia ini ada relasi yang nggak biasa buat saya. Nah, saya cerita itu ke dosen saya, kemudian waktu itu saya sama Pak Tommy Kristomi. Pak Tommy Kristomi coba arahkan saya untuk memahami penokohan dulu. Setelah saya pahami penokohan, saya cari-cari lagi nih, apa sih maksudnya pengarang itu masukin tokoh hewan ke dalam karya sastra. Saya cari sendiri di internet, di Google Scholar, saya cari jurnal-jurnal, isu apa sih yang sedang berkembang dengan penggunaan tokoh hewan dalam sebuah karya sastra, seperti itu. Nah, muncullah yang pertama kali saya temukan itu buku Postcolonial Ecocritism dari Hugan Tiffin, seingat saya. Saya baca buku itu saya perlu terjemahin dulu waktu itu sebelum saya baca paham banget isinya. Saya terjemahin kira-kira sebulan kalau nggak salah. Habis itu saya baca, oh ternyata memang di tahun 2005-an itu di Amerika itu berkembang penelitian yang meneliti karya-karya sastrawan yang menggunakan tokoh hewan tidak lagi sebagai sebuah gambaran seperti dongeng dan fabel. Jadi kalau yang kita lihat gambaran dongeng dan fabel tokoh hewan di gambaran dongeng dan fabel itu kan cuman hanya sekedar menempelkan karakter manusia di tubuh hewan gitu. Jadi si hewan itu diajarkan bagaimana cara berbuat jujur, tidak mencuri, nah seperti itu. Nah, ternyata di tahun 2000-an, 2005-an itu mulai muncul karya-karya sastra di luar sana yang memunculkan hewan ini tidak sekedar lagi ditempelkan karakter manusia. Salah satunya yang saya baca di buku itu adalah karyanya Orwell yang Animal Farm. Bagaimana peternakan babi tersebut, si babi ini nggak diajarkan bagaimana cara hidup jujur atau cara sekedar tidak mencuri lagi, tapi lebih kepada kritik tentang kondisi politik saat itu. Nah, Indonesia ternyata punya karya seperti itu. Nah, setelah saya baca, oh ini kok kayaknya gitu ya, gitu. Jadi si tokoh-tokoh hewan ini udah nggak lagi sekedar mengajarkan kita tentang norma-norma kehidupan lagi, udah lebih kepada kritik yang lebih serius lagi. Nah, itulah ide saya untuk mengambil, semakin bulat tekad saya untuk mengambil ini sebagai korpus. Nah, melalui perjalanan panjang ketemulah The Politics of Becoming Animal ini. Nanti setelah saya baca yang Hugan Tiffin tadi, ada turunannya lagi dari Deleuze and Guattari, itu dia kasih tahu tentang Becoming Animals. Kemudian David Banas lah baru yang menjelaskan tentang The Politics of Becoming Animal ini. Jadi memang saya baca 3 buku untuk sampai ke apa itu The Politics of Becoming Animal. Nah, sekarang kita coba masuk. Ini karya-karyanya Eka, untuk mahasiswa yang kayaknya kalau mahasiswa sastra udah tahu lah Eka ya. Mungkin yang belum sempat baca aja. Nah, ini sinopsisnya O. Sinopsisnya O itu ditulis tahun 2016. Ceritanya tentang kisah seekor monyet yang belajar untuk menjadi manusia. Nah, O ini tuh ceritain tentang seekor monyet. O itu monyet betina. Dia mau jadi manusia. Tokoh O merupakan monyet betina yang meyakini Entang Kosasi ini pacarnya. Monyet Entang Kosasi diyakini O telah berubah wujud menjadi kaisar dangdut. Untuk menjadi seorang manusia, O harus bergabung dengan topeng monyet. Menurut pemahaman monyet di dunia ini, mereka tuh bisa berubah menjadi manusia dengan cara berlatih menjadi topeng monyet.
Jadi berlatih menjadi manusia, bagaimana berdiri sebagai manusia, berjalan sebagai manusia, mengendarai motor. Jadi seperti yang kita lihat di sirkus topeng monyet seperti itu. Nah, itu pemahamannya leluhurnya si monyet-monyet ini tuh seperti itu. Jadi monyet itu bisa jadi manusia kalau dia sukses di sirkus topeng monyet. Nah, disinilah saya menemukan bahwa O berada dalam kuasa seorang pawang bernama Betalumur. Nah, tokoh Betalumur ini manusia yang ternyata di akhir cerita justru malah ingin menjadi hewan. Jadi ada kontradiksi nih, saat seekor monyet mau jadi manusia, mati-matian mau jadi manusia, justru si manusia ini yang membantu O untuk menjadi manusia itu malah inginnya jadi hewan. Itu jadi kayak gong gitu di akhir saya baca bukunya itu kayak, loh kok malah si manusia pengen jadi hewan gitu. Ada apa nih sebenarnya? Berarti semakin kuat dong relasi tokoh hewan dan manusia di dalam karya ini. Itu yang saya alami pertama kali menyelesaikan buku 470 halaman ini. Nah, di akhir cerita selain menceritakan kisah si Betalumur ini ingin menjadi hewan untuk sebuah cinta. Nah, sama si O ini juga mau jadi hewan untuk ngejar si monyet laki-laki tadi, cintanya tadi, cinta sejatinya tadi. Si Betalumur pun ingin menjadi hewan karena gadis yang dicintainya juga. Jadi itu yang saya bilang, Eka ini sangat handal, konsisten mengikuti pola yang sudah dia buat gitu. Jadi dia bisa mengait-ngaitkan supaya semuanya tuh terlihat mengikuti pola yang sudah dia buat. Walaupun ini pemahaman saya ya, saya nggak pernah ngobrol juga langsung sama Eka. Bener nggak sih Om, pengen bikin gini, itu saya belum pernah. Tapi memang kalau saya mau fokus ini kan saya fokusnya relasi kuasa antara hewan dan manusia. Jadi kalau saya fokus di kajian itu, memang hampir semua tokoh hewan di situ disajikan Eka secara konsisten dalam tekanan, berusaha melawan kuasa-kuasa dari manusia gitu. Nah, di sini selain selain menceritakan kisah sepasang monyet, novel O juga menyoroti seekor anak anjing. Nah, ini hewan lain yang juga berada di dalam tekanan manusia, namanya Kirik. Kirik untuk menjadi hewan bebas dan lepas. Kirik kerap mengingatkan O untuk menjadi hewan bebas dan lepas dari pawang. Jadi bedanya O dan Kirik, kalau O si monyet ini, dia kan berada di bawah kuasa manusia. Dia tidak bisa melawan si pawangnya ini. Nah, si Kirik ini anjing yang bebas. Anjing bukan anjing peliharaan gitu, anjing yang bebas, bisa hidup kemana saja. Dia sangat menghargai kebebasannya. Dia sangat menyombongkan kebebasan yang dia miliki sebagai seekor hewan yang mempunyai hak atas dirinya sendiri. Tapi pada akhir cerita, akhirnya si Kirik ini menyerah terhadap kekuasaan manusia juga. Dia juga memerlukan perlindungan dari seorang manusia di pertengahan cerita. Menjelang pertengahan cerita itu, justru si Kirik yang sangat mengagung-agungkan kebebasannya itu akhirnya dijebak oleh keadaan untuk menjadi hewan yang peliharaan, hewan yang menurut kepada manusia gitu. Terjebak lagi si Kirik ke dalam relasi kuasa antara hewan dan manusia. Di situ Kirik kerap, keinginan Kirik untuk menjadi hewan bebas gagal. Nah, setelah ditemukan sekarat oleh Rini Juwita ini, yang saya bilang tadi, tokoh Rini Juwita ini yang mengangkat Kirik menjadi hewan peliharaannya. Rini Juwita ini punya suami, namanya Marco. Marco ini sangat tidak menyukai anjing. Karena sangat ingin memelihara si Kirik, Rini Juwita ini sampai membunuh Marco. Nah, ini kan bahasa kalau saya bilang ini tajam sih, sindiran seorang perempuan sampai bunuh suaminya sendiri cuma buat mau punya anjing peliharaan. Ada apa di sini? Seberapa buruk sih si Marco ini sebagai manusia sampai si istrinya jauh lebih memilih anjing daripada suaminya yang manusia. Nah, itu saya langsung, otak saya waktu itu langsung mau kemana-mana nih, mau bahas apa, mau bahas relasi gender juga. Jadi emang yang paling susah di tesis saya kemarin adalah membatasi pembahasan saya, karena ini sangat kaya sekali
apa ya, yang bisa dikulik-kulik di O itu sebenarnya banyak banget. Sampai di Marco tadi. Nah, si Marco itu kan akhirnya mati. Irik menjadi peliharaan Rini Juwita. Kemudian selain yang saya ceritakan tadi, ada lagi kisah cinta sepasang manusia yang juga dapat ditemukan cinta segitiga. Jadi manusia punya cinta segitiga, ada kisah cinta segitiga. Dara, Sobar, sama Tony Bagong. Ini ceritanya cinta segitiga antara penjahat dan polisi. Sobar ini polisi. Udah punya anak istri, suka sama si Dara. Dara ini pasangannya Bagong. Bagong ini bandar narkoba, ganja. Sobar ini ingin menjebloskan Tony Bagong ke dalam penjara agar tetap hidup bersama Dara. Tony Bagong bercerita bahwa dirinya adalah manusia yang bisa berubah menjadi hewan. Nah, karena kekonsistenannya Eka ini, muncul lagi nih tokoh hewan di cinta segitiganya Tony Bagong, Dara, dan Sobar ini. Ada sebuah bagian di teks ini yang menceritakan bahwa ternyata Tony Bagong ini siluman apa ya? Saya bikin nggak di sini? Buaya di sini. Tony Bagong diibaratkan menjadi seekor buaya ketika sedang marah melihat Sobar dan Dara. Jadi di teks ini menceritakan Tony Bagong ini keturunan buaya. Bapaknya pun pernah bunuh orang gitu waktu bapaknya jadi buaya. Cinta menjadi cinta menjadi alasan O untuk belajar menjadi manusia. Cinta pula yang membuat seorang polisi meninggalkan rumah karena lebih memilih perempuan lain daripada istri dan anak-anaknya. Hidup mereka berbelit dengan seekor anjing, ular, sanca, lelaki buta, sepasang pemulung, dan kaleng sarden. Jadi memang selain tokoh hewan, di teks ini juga ada dialog-dialog dari kaleng sarden, pistol, kalau saya nggak salah 2018 itu ya, ada pistol, ada kaleng sarden, ada. Jadi memang benda-benda mati pun diberi suara oleh Eka di dalam teks ini. Nah, itu kurang lebih sinopsis O-nya. Nah, setelah diskusi alot dengan pembimbing saya saya diluruskan pikirannya hanya fokus kepada dua hal ini, tentang tokoh dan penokohan sama konsep the politics of becoming animals ini. Mungkin dari kata politicsnya tertarik ya, orang akan berpikir apa sih the politics of becoming animal? Nah, politics itu tuh sebenarnya berupa siasat, tindakan, insting. Saya sendiri belum bisa menemukan terjemahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia karena memang saya baca bukunya dalam bahasa Inggris, jadi saya belum memastikan apa politics of becoming animal itu artinya tindakan, siasat, atau insting untuk menjadi hewan. Makanya masih saya slash di sini, tindakan, siasat, insting. Jadi terserah kira-kira yang paling tepat yang mana. Nah, di dalam tokoh dan penokohan mungkin untuk teman-teman sastra udah hafal ya, apa sih tokoh dan penokohan. Nah, yang berbeda di tesis saya, tokoh dan penokohannya menggunakan tokoh hewan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, tadi saya sudah jelaskan juga, kalau di dongeng atau fabel, itu hewan ditempelkan karakter manusia. Jadi benar-benar, misalnya cerita tentang kancil. Kancil yang sombong misalnya, dia suka mencuri, itu kan semua karakter manusia ya. Bagaimana seorang berbohong, bagaimana seorang menjadi yang licik, itu kan sebenarnya karakter manusia yang ditempelkan ke dalam tubuh atau tokoh hewan. Nah, yang berbeda di tokoh hewan yang berbeda di O ini sebagai sebuah fiksi populer, saya kategorikan sebagai fiksi populer karena memang bukan membahas dongeng, walaupun ada dongeng di dalamnya, tapi secara keseluruhan saya kategorikan O ini sebagai fiksi populer. Tokoh hewan dimunculkan memiliki tindakan, siasat, insting sebagai hewan yang digunakan untuk menyampaikan kritik secara alegoris. Nah, pembahasan mengenai alegoris ini juga membantu saya membatasi ide-ide saya untuk membahas O ini, alegoris. Jadi, alegoris kita bisa cek di KBBI apa, sesuatu yang bermakna tidak sebenarnya, seperti itu. Sesuatu yang lebih, kalau di buku teorinya sih dia bilang sebagai sebuah kritik dengan bahasa yang baru. Nah gitu, dia ngomongnya gitu, sebagai bahasa yang baru. Nah, saya sebut itu sebagai sesuatu yang alegoris. Nah, tokoh dan penokohan di dalam O. Setelah membaca O ini berkali-kali, pola yang saya gunakan, yang saya temukan untuk mempersempit
pembahasan saya itu adanya ambiguitas antara tokoh manusia dan hewan. Ada manusia yang mau jadi hewan, ada hewan yang mau jadi manusia. Jadi memang kedua tokoh ini sepertinya tidak mempunyai pendirian sendiri nih. Nah, mereka tuh sebenarnya maunya jadi hewan atau jadi manusia. Manusia justru malah mau jadi hewan, hewan malah mau jadi manusia. Itu pola yang ada di O. Kemudian ada relasi gender. Gender untuk hewan di sini mungkin hewan jantan dan betina itu kita bisa lihat di beberapa kutipan-kutipan dialog di dalam O itu memang terasa nih relasi gender laki-laki perempuan di manusia, di jantan betina pun ada gitu. Bagaimana jantan yang memutuskan, betina yang mengikuti keputusan seperti itu. Jadi relasi gender di manusia pun ternyata untuk spesies hewan pun di tokoh ini ada gitu, muncul. Kemudian saya melihat juga sifat-sifat otoriter sebagai bagian dari konvensi tokoh manusia. Jadi memang manusia mempunyai sifat otoriter. Jadi kebanyakan tokoh-tokoh manusia di dalam O ini mempunyai menunjukkan kutipan-kutipan sebagai tokoh yang dominan, otoriter seperti itu. Defensif itu saya temukan sebagai pola yang mewakili konvensi hewan. Jadi hewan yang tertindas itu biasanya mereka akan bertahan, mereka akan melawan, mereka akan diam. Jadi kebanyakan sih mereka lebih memilih untuk bertahan dan diam daripada melawan, kecuali di beberapa kondisi. Jadi saya sebut di sini sebagai sebatas penokohan ini baru sebatas sifat otoriter dan defensif. Otoriter untuk manusia, defensif untuk konvensi hewan. Nah, masuk lagi ke pembahasannya, the politics of becoming animal, seperti yang kita sebutkan tadi. Biasanya di dalam teks-teks sastra, misalnya dongeng atau fabel, itu kita hanya akan menemukan konvensi hewan saja. Jadi misalnya sifat-sifat alami hewan misalnya di dalam sebuah teks. Entah itu dia buas, entah itu dia suka memangsa, nah itu konvensi hewan. Dan di novel-novel fiksi populer kita akan menemukan konvensi manusia dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Nah, di dalam O ini terdapat kolaborasi di antara dua konvensi ini. Jadi ada manusia yang kalau marah malah jadi hewan, ada justru hewan yang kalau dia berpikir logikanya seperti manusia. Jadi itu sudah konvensi hewan dan manusia ini tuh sudah sukar sekali dibedakan kalau kita nggak tahu tokohnya siapa. Jadi dari dialog-dialognya itu mana yang hewan, mana yang manusia tuh udah nggak ada batasnya lagi nih di dalam O ini gitu. Karena mereka tidak digunakan untuk merepresentasikan satu sama lain. Jadi manusia tidak diciptakan, tokoh manusia di dalam itu tidak diciptakan hanya untuk menjadi hewan. Gitu juga sebaliknya, tokoh hewan tidak diciptakan hanya untuk menjadi tokoh manusia seperti itu. Karena kolaborasi dari konvensi hewan dan manusia ini digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan yang tadi saya sebutkan pola-pola sebelumnya, menggunakan bahasa yang baru atau kritik yang disampaikan secara alegoris kalau saya boleh bilang seperti itu. Nah, setelah saya hubungkan penokohan dan teori yang saya pahami tadi, saya hubungkan juga pola-pola yang saya temukan tadi, apa sih sebenarnya yang dimau O ini? Saya berkesimpulan pada wacana dominan dan subversif di dalam novel O ini. Jadi, konvensi manusia sebagai sifat orang-orang yang otoriter tadi memunculkan wacana dominan, dan konvensi hewan sebagai salah satu bentuk-bentuk defensif yang mereka munculkan sebagai bagian dari subversif, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertindas seperti itu. Nah, konvensi yang oposisi yang saya temukan adalah konvensi manusia sebagai majikan, konvensi hewan sebagai budak. Ini untuk apa? Oposisi ini untuk apa? Oposisi ini adalah untuk menggambarkan gugatan atas kemanusiaan. Jadi kenapa ada oposisi majikan dan budak? Sebagai bentuk kritik dari kondisi manusia yang saat ini justru tidak bisa memanusiakan manusia seperti itu. Jadi setting O ini sebenarnya pemerintahan Soeharto kalau mau
dibahas. Jadi kemarin tuh saya juga terjebak di situ. Saya sampai mau bahas ke arah-arah 98. Jadi di sini jelas dikasih settingnya ada demo-demo mahasiswa, itu jelas sekali. Cuman saya ditarik lagi sama dosen saya, jangan sampai masuk di sana karena nanti pembahasan kamu ya sekedar orde baru saja gitu. Jadi saya ditarik lagi, saya anggaplah ini sebagai gugatan atas kemanusiaan. Jadi di tahun 1998 itu di setting waktu ini relasi antara oposisi antara majikan dan budak di dalam O ini menggambarkan kritik terhadap gugatan atas kemanusiaan yang saat itu sudah mulai terkikis. Jadi memang manusia sudah kehilangan kemanusiaannya seperti itu. Oposisi kedua yang saya temukan seperti pola tadi ada oposisi laki-laki dan perempuan. Bagaimana di sana laki-laki memiliki kuasa yang lebih penuh daripada perempuan. Ada, kalau saya ingat itu ada tokoh tikus di dalam novel O ini namanya Manik Maya. Dia itu penyihir ceritanya, penyihir yang mencintai todak merah. Saya masih ingat nama tokohnya, todak merah. Jadi pilihannya dia kalau menikah sama todak merah ini dia mati, dia kehilangan kesaktiannya. Ya namanya perempuan ya pasti lemah dong sama yang namanya cinta. Ya udahlah, akhirnya dia mengikhlaskan kesaktiannya sebagai seorang penyihir tadi untuk hanya sekedar satu kali bercinta dengan laki-laki pujaannya itu. Jadi memang ini salah satu scene yang menjelaskan, salah satu kutipan yang menjelaskan bahwa segitu nggak berdayanya perempuan nih, sampai dia lebih memilih untuk bersama dengan laki-laki yang dia cintai. Itu hewan ya, itu marginalisasi perempuan di tokoh hewan. Kalau tokoh perempuannya si O itu sendiri. Jadi bagaimana dia mati-matian berusaha menjadi seorang manusia hanya untuk mengejar kekasihnya yang diyakini sebagai Entang Kosasi sudah menjadi kaisar dangdut. Saya sampai ngebayangin Rhoma Irama di sini karena memang kaisar dangdut di tahun 98 ya identiknya ya Rhoma Irama gitu. Jadi memang dijelaskan juga poster-posternya dia itu terpajang di tempat orang jualan CD, bukan CD dulu, apa ya, kaset ya dulu ya kalau nggak salah 98 itu. Nah jadi memang marginalisasi perempuan pun ada di tokoh hewan di dalam O ini. Kemudian ini sebenarnya sedikit, yang ketiga ini oposisi antara fanatik dan toleran ini sebenarnya sedikit, hanya di tokoh burung. Tapi saya tertarik karena memang walaupun sedikit dia ada gitu. Jadi saya nggak mau sampai ini hilang di pembahasan saya karena saya menemukan itu. Ada tokoh burung kakatua kalau saya nggak salah. Burung kakatua ini dia sangat fanatik. Jadi dia sampai memarahi orang-orang yang mengganggu seorang ustadz ngaji. Jadi memang ada di sini kutipan berapa ya saya lupa. Pokoknya ada cerita tentang burung kakatua ini dua, yang satu punya sifat lebih toleran dan yang satu sangat fanatik dengan agama seperti itu. Jadi si O ini menceritakan bahwa toleran itu lebih baik gitu. Jadi pada akhirnya fanatisme itu harus dilawan. Burung yang terlalu fanatik itu pada akhirnya mati. Dia tidak memperoleh kejayaan di kehidupannya walaupun dia merasa dia sudah dalam perlindungan Tuhan seperti itu. Nah, itu saya langsung, wah mau bahas ini tahun 98 isu agama apa ya, langsung ditahan sama dosen saya, nggak usah dikait-kaitkan ke yang lain. Jadi memang saya berterima kasih kepada Pak Tommy, dia sudah sangat membatasi karena kalau nggak dibatasin tuh bisa kemana-mana. Analisis ini tuh bisa tulis ratusan halaman kali kalau emang pas nggak lagi hamil gitu, karena memang menarik sekali, masih banyak yang dibahas. Nah, kurang lebih itu yang saya temukan dan lakukan pada O, karyanya Eka Kurniawan ini. Mungkin kalau ada yang membaca juga dan punya, saya ketemunya kayak gini malah Bu, panggil Mbak aja deh, nggak usah. Ketemunya malah kayak gini. Saya buka, saya tidak menutup kemungkinan kalau ada yang belum sempat terrangkul oleh saya semua karena keterbatasan waktu tadi. Udah rame. Iya.
Terima kasih Mbak Dina atas presentasinya ini. Ini sekedar pantikan dari saya Mbak. Tadi diceritakan ada 3 buku ya landasan teori tadi ya, buku postkolonial Helen Tiffin ya, terus kemudian Dulles dan Guattari atau apa tadi mungkin ya. Nah itu sama satu lagi. Nah ini barangkali teman-teman juga ingin tahu kira-kira kronologi mendapatkan 3 buku itu secara apa ya, secara terkait gitu ya. Ternyata ketiga buku ini saling berkaitan, terus menemukannya tentu saja kan tidak kebetulan. Nah ini barangkali teman-teman yang mau skripsi penasaran Mbak proses itu. Iya. Jadi memang apa ya? Saya menemukan teori ini tuh nggak pendek waktunya. Itu sampai dosen saya sendiri bingung, kamu tuh mau ngapain sih sebenarnya? Jadi karena biasanya nih dosen saya tuh selalu berpesan, dari S1 sepertinya juga dosen-dosen waktu S1 itu selalu berpesan, jangan pernah memulai sebuah penelitian dari teori. Jadi bermula dari korpus. Semua lihat dari korpus yang kalian baca, ada apa di korpusnya, nanti teorinya tinggal ngikutin. Kalian mau pakai teori apa, nanti bisa diskusi sama teman, sama senior, sama dosen, mereka bisa bantu mengarahkan. Karena kalau kita sudah terperangkap dengan menemukan teori dulu, kita akan mencocok-cocokkan jadinya. Jadi kita akan mencocok-cocokkan teori kita dengan teks yang kita punya. Itu nanti akan kejebak sendiri sama sikap yang seperti itu. Jadi memang saat saya baca, saya temukan hewan, tokoh hewan itu langsung saya garis bawahi, saya mau fokus di tokoh hewan, saya mulai searching, ya Google Scholar lah yang pasti ya, kita pasti searching dulu di Google Scholar, jurnal apa yang membahas tokoh hewan di karya sastra, itu saya kasih keywordnya apa ya waktu itu, animal studies apa ya, saya kasih keywordnya, animal studies in literature kalau nggak salah, saya kasih keyword itu, muncullah beberapa buku, beberapa jurnal. Ya cara singkatnya kita pasti baca abstraknya dulu aja kan, nggak mungkin kita baca semua. Kita baca abstraknya dulu, kita saring mana nih yang kira-kira matching sama yang kita mau. Jadi saya mau lihat si tokoh hewan di dalam karya sastra itu punya suara yang berbeda seperti dongeng dan fabel. Makanya saya ketemu si postkolonial Hugan Tiffin tadi. Postkolonial. Nah udah ketemu, saya download, saya baca, itu kan teori. Saya cari penelitian yang pakai buku itu. Jadi penelitian orang lain yang menggunakan buku itu sebagai teorinya, si postkolonial eco-criticism itu. Gampang tuh nyarinya tuh, pasti kita tinggal nyari penelitian orang, pakai keyword tadi, terus kita lihat di daftar pustakanya ada nggak si buku ini. Oh ternyata ada, kita baca, dia bahas apa di karya sastra yang dia bahas pakai buku itu. Oh ternyata dia analisisnya kebanyakan, tapi memang tokoh sih kebanyakan, jadi keterkaitan tokoh dengan tokoh hewan dan tokoh manusia. Nah saya ambil, dapatlah turunannya konsep Becoming Animals tadi, Becoming Animals yang punya Dulles dan Guattari, itu sebenarnya bukan buku, itu jurnal dalam kumpulan buku. Nah jadi saya nggak bisa bilang itu teori, tapi itu turunan dari pikiran dia setelah membaca teori si Hugan Tiffin tadi. Jadi dia punya pemikiran baru tentang, bukan pemikiran baru, teori turunan dari Becoming Postcolonial Eco-Criticism tadi turun ke Becoming Animals. Becoming Animals, saya cari lagi penelitian apa yang pakai Becoming Animals-nya Dulles dan Guattari. Ketemulah si David Banas ini. David Banas ini kalau nggak salah dia bahas, nah ini penelitian orang, si David Banas ini bikin tesis apa gitu, dia bahas tentang novel Make apa ya, saya lupa. Jadi dia memang pakai teori itu. Nah ini oke. Nah, dia mengidentifikasi bahasa-bahasa di dalam novelnya Margaret Atwood yang Surfacing. Nah, jadi dia memang menggunakan The Politics of Becoming Animals ini dalam buku itu, dalam karya Margaret tadi, karya sastra Margaret itu. Nah, saya lihatlah, oh ini yang dilakukannya. Saya juga bisa, jadi kayak,
ya kita lihat yang dia lakukan, dia mengupas tokoh, pesan apa yang disampaikan, oposisi apa yang diambil, ditemukan, pola apa yang ditemukan. Nah, itu yang saya lakukan ke tesis saya. Jadi lebih amannya memang mengambil contoh penelitian dari luar dengan korpus khas Indonesia seperti itu. Itu kalau trik saya dalam melakukan, misalnya ada penelitian sama dosen, bikin jurnal atau bikin artikel gitu, pasti itu patokan saya. Di luar tuh udah bikin apa, kita punya nggak karya kayak gitu yang bisa bukan mirip-mirip sih, yang senada lah sama itu. Karena di Indonesia sendiri sebenarnya penulis yang menggunakan tokoh hewan tuh baru-baru ini sih kalau saya bilang sih, kayak Lelaki Harimau kemudian muncul, kemudian hujan dan kambing apa ya saya lupa, di tahun 2010-an lah baru muncul banyak penggunaan tokoh-tokoh hewan di dalam karya sastra. Jadi memang turunannya itu biasanya kan luar lebih duluan ya daripada kita gitu. Nggak bisa bohong, memang kita lihat dulu apa yang sedang trending di luar, dan ternyata pengarang kita juga udah bikin, cuman emang belum kepegang. Itu juga kendala buat saya, dosen nggak ada yang tahu nih, bahkan belum ada yang pernah baca buku Politics of Becoming Animals itu. Saya sampai ngeprint buku itu, terus saya bagiin ke dosen saya minta mereka baca, jadi waktu ngomong nyambung yang saya pahami sama yang dosen saya pahami gitu. Jadi memang waktu itu dosen saya agak kesulitan, karena biasanya kan orang kalau nggak feminis, postkolonial apa gitu. Jadi memang untuk sebagian dosen udah paham teorinya. Nah, karena saya punyanya baru lah, kalau dosen saya bilang itu baru, karena dia emang belum pernah baca, makanya saya yang nyediain bahannya, ini nih Pak, saya baca ini, coba deh Bapak baca, sama nggak kita gitu. Jadi memang saya yang nyediain teorinya ke dosen saya gitu. Pak, saya ketemu teori ini, pemahaman saya bener nggak? Nah, saya percaya karena ya beda dong pengertian teori yang saya pahami sebagai mahasiswa sama pengertian teori yang dipahami dosen. Jadi kalau dosen saya bilang oke, ya berarti oke. Jadi memang untuk menyelesaikan sebuah skripsi yang baik harus ketemu dosen yang juga mau membantu. Kalau emang dia belum ngerti, karena kita nggak bisa menutup ilmu tuh cuman yang udah dipahamin dosen aja, nggak bisa. Dosen pun, saya sebagai dosen pun selalu membuka diri, saya belum tahu nih, saya belum pernah baca, mana sini coba saya baca. Jadi memang kebetulan dosen saya kemarin nggak nyerah gitu aja, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak mau pegang ini gitu. Nah, kalau sempet kayak gitu, habis juga nih. Untungnya dosennya kemarin mau, ya udah sini mana, saya baca. Jadi memang ditemukan sendiri Mas Aula lewat pencarian sekolah dengan bantuan bimbingan dosen. Jadi jangan diartikan sendiri kemudian nggak diskusi sama dosen, itu bahaya kayaknya. Iya. Ini tips yang luar biasa nih teman-teman yang mau skripsi dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Lalu ini Mbak, kalau tadi posisi yang digambarkan itu antara hewan dan manusia itu, lalu manusia melakukan semacam dehumanisasi gitu ya, atau hilangnya kemanusiaan, itu alegorinya ke sana, itu kepada hewan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kira-kira yang antar manusia gitu, biar menunjukkan betapa dehumanisasinya manusia? Kalau tidak manusiaan kepada hewan itu kan mungkin masih hierarkinya masih lebih rendah. Tapi kalau antar manusia itu kan tampak sangat dehumanisasi gitu. Atau bagaimana Mbak? Coba mungkin bisa dijelaskan. Kalau di novel O itu contoh yang tidak bisa memanusiakan manusia itu waktu si beta lumur ini dia menjadi babi ceritanya. Jadi dia jadi babi ngepet kalau nggak salah. Jadi babi ngepet, terus ketahuan warga di kandang apa gitu saya lupa. Padahal itu dia udah berubah jadi manusia. Jadi dari babi dia udah berubah jadi manusia, tapi
manusia tadi yang kejar-kejar si babi ini nggak peduli. Jadi walaupun yang dia lihat babi, pas dia temuin manusia tetap dihajar, digebukin sampai babak belur gitu. Jadi memang di situ tuh buat saya tuh contoh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia. Jadi bagaimana budaya kita masih ngegebukin orang kalau emang dia ketahuan maling, nah gitu kan buat saya masuk ke dalam kritik bagaimana manusia tidak bisa memanusiakan manusia gitu. Jadi memang kalau memang dia maling ya bukan hak kita untuk mukulin dia gitu. Tanggung jawab kita adalah nyerahin dia ke pihak yang wajib. Nah, itu salah satu contoh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia di teks ini. Gitu bukannya? Oke. Ya baik Mbak, terima kasih. Silakan Pak Sugio, mungkin ada pertanyaan ini. Terima kasih Bu, sudah mengutek-utek memori saya. Saya baca ya sudah lama itu, masalah itu muncul. Ya betul seperti yang dikatakan Pak Alwa, kalau mahasiswa baru-baru semester itu satu itu pusing memang baca Cantik Itu Luka atau termasuk oh ini. Cuman teman-teman ini bagus sekali, jadi apa itu sharing pengalaman yang dibagikan oleh Ibu ini, Bu Indah ini. Jadi kalau teman-teman nanti cari referensi mau skripsi itu saja, kalau mau kaji tentang alurnya saja, walah itu udah luar biasa. Teman-teman yang belum membaca, bacalah, bagus sekali itu tentang burung kakak tua itu. Jadi kalian bisa belajar dari tesisnya Bu Indah, kalian boleh mengkaji yang lain, banyak sekali. Kalau selama ini saya terima kasih Bu Indah kalau kajian orang sementara selalu analisis tokoh, feminisme, dan seterusnya muncul tentang, ketika saya membaca novel ini, saya langsung teringat George Orwell itu memang, Eka itu memang referensinya memang, waktu saya pernah jadi moderator ngobrol-ngobrol, saya tanya, jawabannya dia cuma masih terjemahkannya sendiri Bapak. Jadi dia tidak mau menjawab. Jadi setiap ada orang tanya, Bapak terjemahkan sendiri gitu ya. Cuman waktu itu saya malu karena itu satu panel dengan seorang dokter, saya tidak menyebutkan namanya, dia ngeritik habis-habisan bahwa novelnya apa itu Eka Kurniawan itu jorok dan sebagainya. Lah saya harus nengai gimana nih ya. Ya saya yakin si dokter itu belum pernah membaca novel itu, dia langsung ngejas habis-habisan. Eka-nya untungnya cuma mesam-mesam saja ketika kayak Es Mahayana menghabisi Eka Kurniawan, tapi begitu novel Eka itu meledak di luar negeri, Mahayana diem saja kan itu. Terima kasih Mbak Indah. Itu saja sharing saya. Iya Pak. Iya benar ya Bapak bilang tadi, yang tokoh suami tadi kenapa sampai dibunuh istrinya tuh ya karena si istri itu udah nyimpen lama, dia udah seperti yang saya sebutkan tadi, ada oposisi antara dominan dan subversif. Jadi tadinya si tokoh cowok ini dominan, si tokoh cewek ini ya dia sebelumnya hanya menerima saja, menerima dipukuli oleh suaminya, menerima disiksa oleh suaminya, dia diam aja. Ternyata si suaminya ini punya trauma terhadap anjing. Dulu adiknya kalau saya nggak salah itu dimakan anjing, mati dimakan anjing gitu. Jadi dia nggak mau di rumahnya ada anjing. Nah, si perempuan yang tadinya sudah lama mendapatkan tekanan, penindasan dari suaminya ini, makanya dia lebih memilih anjing itu tadi, mungkin itu, seperti yang diberitahu Pak Sugio tadi, dia sudah hilang batas sabarnya. Jadi, yang tadinya dia menerima kondisinya sebagai seorang yang mendapatkan tekanan, saat dia melihat ada kesempatan justru dia balas gitu. Nah kalau mau dikaitkan ke Orde Baru tadi kayak gitu juga, jadi bisa kena ke Orde Barunya juga, pemimpin yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, nanti dibalas, dijatuhin kan akhirnya pemimpin di tahun itu oleh rakyatnya sendiri gitu. Memang ceritanya si Marco tadi. Kemudian yang burung kakak tua tadi juga benar Pak, jadi memang Eka itu saya duga karena dia sering menerjemahkan karya-karya, kan dia juga banyak nih karya terjemahannya. Nah, karya terjemahannya itu memang kebanyakan berkaitan dengan fabel-fabel juga, tokoh-tokoh hewan juga. Mungkin itu yang menginspirasi dia, saking banyaknya ide yang ada di pikiran dia, jadi numpuk lah semua nih cerita hewan-hewan yang habis dia terjemahin itu sih.
Nah, makanya yang fanatik tadi mungkin dia coba supaya lebih khas Indonesia ya, supaya yang nggak punya negara lain nggak punya ya, pembagian sekat-sekat Islam di Indonesia gitu. Jadi memang itu yang paling khas sih. Makanya saya tetap ngotot. Tadinya dosen saya bilang nggak usah, itu nggak usah, cuman sedikit pembahasannya, nggak sampai 10%, tapi buat saya penting karena itu yang membuat karyanya sedikit berbeda dari yang lain, karena dia nggak religius, tapi maksudnya karya itu nggak secara umum sastra religi, tapi dia sempet-sempetnya ngebahas religi gitu, saking luasnya jangkauan Eka. Ngomong-ngomong, saya skripsinya juga latar tok loh Pak. Jadi saya skripsinya berapa halaman itu bener-bener cuma latar. Sama Pak Faruk soalnya nggak boleh kemana-mana, nek latar ya latar baik katanya gitu. Iya, ini luar biasa ini Mbak Indah ya. Kalau menurut Mbak Indah sendiri, karya sastra yang kemudian mengangkat alegori terus kritik sosial ini memang, apakah memang sastra itu seperti itu Mbak, dekat dengan kritik, terus kenapa sih kok capek-capek menggunakan alegori, menggunakan hewan itu misalnya Mbak? Boleh ditegaskan mungkin. Ini mungkin pertanyaan yang dihadapi oleh setiap mahasiswa sastra kalau menurut saya. Ngapain sih kalian belajar sastra tuh, ngapain gitu? Kalian mau bikin novel ya, mau bikin cerpen, pasti udah dialami oleh seluruh mahasiswa sastra. Saya belum bisa jawab itu sebelum saya menyelesaikan skripsi saya. Jadi waktu saya masih kuliah memang ya bingung juga nih, sebenarnya buat apa sih belajar kayak gini tuh, buat apa? Saya merasakan manfaatnya itu ya setelah menyelesaikan skripsi saya. Bagaimana saya merasa untuk satu hal yang mungkin bagi sebagian orang sepele, itu saya bisa temukan sesuatu yang tidak sepele gitu. Jadi mungkin semua orang bisa jadi dokter, semua orang bisa jadi ekonom, semua orang bisa jadi psikolog. Tapi saat kita memutuskan untuk kuliah sastra, disitulah kita memutuskan untuk mempunyai pemikiran yang kritis. Menurut saya seperti itu. Jadi saat kita memutuskan diri kita sebagai mahasiswa sastra, yang membedakan kita dengan mahasiswa lain adalah kita mempunyai kepekaan yang lebih bagus, lebih tajam tentang bahasa atau sastra. Jadi kalau kita mau linguistik, berarti kita punya kepekaan yang lebih tajam tentang linguistik. Dan kalau kita mau belajar sastra, berarti kita punya kepekaan yang lebih tajam tentang kondisi sosial. Jadi yang dipelajari di sastra itu adalah semua ilmu sosial. Nih kalau saya ditanya orang, sastra belajar apa sih? Saya belajar semua ilmu sosial. Saya belajar sosiologi, saya belajar antropologi, saya belajar psikologi anak, saya belajar sosiologi juga. Jadi kita belajar semua ilmu sosial, kita baca semua buku ilmu sosial, tapi aplikasinya di dalam karya sastra. Jadi yang kita bahas, yang kita utik-utik itu adalah masyarakat yang ada di dalam teks sastra yang kita kaji. Jadi bukan berarti yang saya kerjakan itu tidak bermanfaat. Saya seperti psikolog lain, saya seperti sosiolog lain, saya seperti antropolog lain. Saya punya semua ilmu sosial di dalam pikiran saya. Tapi yang saya aplikasikan adalah masyarakat yang ada di dalam teks sastra. Nah, jadi kenapa milih, kalau ditanyain orang sastra belajar apa, ya tinggal jawab aja. Saya belajar semua ilmu sosial, cuman pengaplikasiannya tidak pada masyarakat. Saya dibiasakan untuk melihat sesuatu lebih serius, melihat sesuatu lebih mungkin dengan senjata teori-teori yang kita temukan tadi, itu yang membuat kita bisa mengasahnya menjadi lebih tajam gitu. Jadi saat semua orang membaca sastra hanya sebagai hiburan, kita bisa tahu sebenarnya sastra ini punya pesan apa gitu. Untuk apa ya? Untuk menjadikan kita sebagai seorang pemikir. Kalau mau jadi pebisnis ya jangan kuliah sastra. Kalau mau jadi tenaga kesehatan ya jangan kuliah sastra. Kenapa kita kuliah sastra? Karena kita akan jadi seorang pemikir. Orang-orang yang mempunyai pemikiran kritis yang pasti dibutuhkan oleh bangsa ini entah kapan. Jadi setidaknya perbaiki dulu pemikiran kita sendiri. Dan itu nanti akan dirasakan jika kita tuh sudah berkelompok. Misalnya kita sudah punya
1000 pemikir kritis di Indonesia. Nah, itu baru kita sudah bisa cara menghadapi, misalnya kita dapat pesan hoax misalnya. Kalau kita tidak punya pemikiran kritis, kita akan telan itu mentah-mentah. Tapi kalau kita sudah punya pikiran kritis, kita pasti punya kemauan untuk mencari kebenarannya, kita pasti punya kemauan untuk mencek apakah berita itu benar atau tidak, karena kita sudah punya basic pemikiran kritis tadi. Saya sih seperti itu. Ya, apakah semua karya sastra atau novel menurut Mbak Indah mengangkat kritik semacam ini? Semua karya sastra pasti punya, semua karya sastra punya hal menarik untuk dibahas, itu pasti. Menurut saya ya, setiap karya sastra punya, termasuk karya sastra roman picisan sekalipun itu ya dia bisa dimasukkan ke dalam golongan sastra populer misalnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi menurut saya setiap karya sastra itu punya hal menarik untuk dibahas. Tapi sepertinya tidak semua karya sastra memiliki ciri khas seperti yang dilakukan Eka Kurniawan dalam ini. Jadi ada memang karya sastra yang jujur-jujur saja menyampaikan kritiknya, tidak perlu dimaknai dulu polanya, kemudian dimaknai dulu oposisinya apa, kemudian kita baru temukan bahasa yang alegoris seperti itu. Jadi memang tergantung pengarangnya mau menciptakan karya sastra dengan menyampaikan pesan secara gamblangkah, atau dengan kode-kode atau pola-pola seperti yang dilakukan oleh Eka. Jadi memang tergantung karyanya, kita kembalikan lagi ini karya yang seperti apa gitu. Kalau makanya saya bilang kebanyakan karya sastra yang tebel itu pasti ada masalah gitu, ada yang bisa diambil di karya sastra itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin. Saya mau dong. Ya, Mbak Indah, penjelasannya mantap sekali, Bu Indah. Apalagi mengenai fabel. Saya sempat baca juga itu yang karya Eka Kurniawan yang dulu ya. Cuman jujur pertama kali baca itu tidak sampai kelar. Pertama kan 47 halaman itu saya berhenti. Terus saya membaca buku yang lainnya gitu kan, karena saya terlalu ini kok muter-muter gitu kan ya. Setelah saya pahami selesai gitu kan, buku Eka Kurniawan kembali itu kira-kira biasanya paling ya baca buku itu seminggu, ini bisa berminggu-minggu punya Eka Kurniawan itu. Dan memang tidak tidak masuk secara ini gitu kan, perlu ada jedanya gitu, terlalu lama juga gitu. Cuman yang saya pahami itu ketika kebetulan saya juga memiliki literasi bacaan lain, misalnya seperti saya punya 2 buku. Yang pertama judulnya Metamorfosis, itu karyanya Kafka, itu yang pertama terjemahannya Eka. Yang kedua itu dari buku yang lain gitu kan. Setelah saya baca buku, ini terjemahannya Eka, saya baca sampai habis karena kebetulan bukunya tipis gitu kan. Nah di situ juga ada konsep gimana tokoh utama ini menjadi seekor kecoa gitu kan. Wah, ternyata Eka suka-suka yang seperti ini gitu kan. Terus kemudian saya lihat lagi ternyata terjemahannya itu cukup rumit gitu. Akhirnya saya sayang banget ini kalau saya mungkin memiliki keterbatasan juga bahasa Inggrisnya gitu kan. Akhirnya saya berusaha mencari yang terjemahan lainnya. Ternyata saya dapetin lebih enak, lebih asik gitu kan. Ini tuh alasan Eka menulis gitu kan. Terus yang kedua yang saya temuin itu bukunya Jack London, ada 2. Yang pertama judulnya White Fang, yang kedua itu judulnya The Call of the Wild, kalau nggak salah. Itu hampir cerita yang sama, tokohnya itu adalah serigala. Di situ menceritakan tentang penuh tafsiran filsafat primordial kalau nggak salah waktu itu gitu kan. Bagaimana manusia bagaimana ketika hewan itu hidup di alam bebas lalu dipelihara sama orang, apakah ketika orang itu tidak mau memeliharanya lagi, apakah dia masih ada sisi serigalanya tersebut, apakah dia sebetulnya menjadi hewan lagi atau tersisa apa yang diajarkan oleh hewan itu gitu kan. Nah, setelah membaca 2 buku itu, saya harus membaca buku lain juga kan. Maksudnya
Metamorphosa, George Orwell yang Animal Farm, terus sama White Fang atau The Call of the Wild itu, baru kemudian saya membaca yang O gitu kan. Oh ternyata saya baru dapat feel-nya gitu kan. Akhirnya di situ baru saya nikmatin ini alurnya atau alur atau penokohannya yang dibuat oleh Eka ini ternyata menarik gitu kan. Seperti sama yang digambarkan sama Mbak Indah gitu kan. Cukup menarik buat saya juga gitu. Karena saya lihat hampir ada 30 lebih kalau nggak salah penokohan di situ ya, kalau nggak salah gitu. Dan yang saya tanyakan ini kira-kira ya Mbak ya dari bukunya ini gitu kan. Karena mungkin saya terputus-putus bacanya, terjeda-jeda gitu. Kira-kira apa sih Mbak yang mau dilihat sama Eka Kurniawan dalam bukunya ini gitu. Itu aja sih pertanyaan saya Mbak. Ya, kalau yang saya lakukan tadi kan yang paling banyak, saya tuh sampai mersenin loh. Jadi mempersentasekan dari 3 oposisi yang saya temukan itu mana yang paling banyak. Nah, yang paling banyak ya itu tadi wacana dominan dan subversif tadi. Jadi bagaimana pihak berkuasa menunjukkan sikap-sikap kekuasaannya kepada yang berada di bawah kekuasaannya gitu. Jadi yang menerima kekuasaan ini akhirnya memunculkan sifat-sifat subversif. Jadi ada yang melawan, ada yang diam. Diam itu bukan berarti dia kalah. Diam itu bisa jadi mereka sedang berkumpul memikirkan perlawanan apa yang akan dilakukan di kemudian hari gitu. Jadi yang saya bukan saya batasi, tapi memang itu yang saya jadikan fokus di dalam tesis saya. Jadi wacana dominan dan subversif tadi di antara penggambaran tokoh kuasa manusia terhadap hewan seperti itu. Jadi seperti yang Mas Harun bilang tadi, kalau nggak niat baca ini 10 halaman selesai udah langsung buang bukunya. 10 halaman, 5 halaman, karena memang terlalu banyak tokoh. Benar ada 70 tokoh. Saya karena penokohan saya catat tuh. Tokohnya siapa aja, mau sekaleng sarden kayak, mau sepistol-pistol tuh semua saya masukin. Jadi memang nggak ada tokoh yang nggak saya bahas di tesis saya gitu, semua saya masukin. Itu tadi memang yang dilakukan Eka ya seperti yang dikatakan Mas Harun tadi, mungkin karena dia sudah terlalu banyak terkumpul di pikirannya isu-isu tentang hewan dari karya-karya terjemahan yang dia lakukan, ya muncullah di ini beberapa seperti itu. Jadi yang terlihat buat saya yang paling banyak muncul wacana dominan dan wacana sikap dominan dan tindakan subversif seperti yang ada di tesis saya. Jadi saya bisa bilang untuk tesis saya pembahasannya seperti itu. Mungkin teman lain ada yang bisa membaca dan oh enggak Bu, ternyata untuk relasi gendernya ternyata lebih kuat misalnya. Ya, mungkin setiap orang kan memaknai sastra berbeda-beda dengan pemahamannya masing-masing. Baik Bu. Mungkin teman-teman bisa bertanya langsung nih yang lagi nyusun skripsi gitu kan. Kalau tesis tuh paling nggak udah ada gambaran ya, dulu pernah skripsi kayak gimana gitu. Kalau skripsi itu saya mulai dari mana dulu ya? Sama sih, skripsi juga saya nemuin novelnya dulu. Saya nemuin novelnya dulu, karena saya orang Padang, saya ngambil novel yang ambil masyarakat Padang, masyarakat Minang. Saya ambil, ternyata kebetulan novel saya itu, saya ngambil novel Presiden, karya Wisran Hadi, itu 2011. Itu satu skripsi saya benar-benar cuma latar doang. Jadi, karena memang ciri khas pengarang Melayu ya, ciri khas pengarang Minang Melayu itu memang kuat di latar waktu, tempat, sosial, budaya. Jadi untuk latar saya, untuk satu latar aja saya bisa nyelesain skripsi itu karena kebetulan memilih korpus yang tepat gitu. Memang novel yang kaya dalam mengungkapkan latar. Jadi mungkin kepada teman-teman yang sedang menyusun akan membuat skripsi, ya pastikan dulu nih korpus kalian apa, terus nanti ketemu masalahnya apa, kira-kira yang mengganjal setelah pembacaan apa, baru dikomunikasikan berdasarkan teori-teori atau pemahaman-pemahaman yang sudah dipelajari sebelumnya.
Jadi jangan sampai bermula, oh saya belajar teori apa misalnya, belajar sosiologi sastra misalnya Goldman, langsung, suka nih Goldman, atau Levi-Strauss, suka nih Levi-Strauss, terus langsung nyari-nyari karya yang ke Levi-Straussan, itu udah susah kalau kayak gitu. Jadi yang pertama dipilih adalah karyanya dulu, mantapkan dulu karyanya, mau apa, nanti teorinya nyusul. Baik, Mbak Ina, terima kasih banyak untuk Anda, Mbak. Ini ada pertanyaan di chat, Mbak. Oh ini ya, izin bertanya Bu, kalau saya SMA kelihatannya sangat sulit dengan mengambil keputusan mengambil tesis. Sebenarnya kayak yang saya bilang tadi, tebel. Pertama dia tebel. Sebenarnya nggak boleh ya, itu nggak boleh ditiru. Alasan kenapa novel itu tebel sebenarnya nggak boleh ditiru. Tapi kalau mau jujur ya itu alasan pertama, karena fisik ya. Kita lagi ke toko buku nih, pasti amannya nyari korpus yang baru. Itu salah satu trik supaya skripsi kita baru, kita harus ngambil korpus yang mungkin tahunnya baru, karena korpus ini belum habis dibabak belur oleh pembahasan lain gitu. Jadi kalau sekarang 2020, kalian ngambil karya, sebentar, saya takut baterai saya habis. Bentar ya. Nah, saya sekarang 2020, kalian baru ngambil korpus yang terbitan tahun 2010 misalnya. Ya, itu pasti udah banyak yang bahas gitu. Korpus tahun 2000-an apalagi 2005-an itu pasti udah babak belur diambil orang. Nah, kebetulan saya kan 2016, saya kuliah 2016 di UI itu, saya tesis itu 2017. Ini cetakan pertamanya Maret 2011. Jadi memang umurnya masih muda si korpus ini. Itu alasan saya cari korpus muda. Halamannya tebal sama pengarangnya. Jadi Eka tuh buat saya sih udah banyak kan pengalamannya. Jadi memang prestasi-prestasinya juga udah diakui secara internasional gitu. Udah tebal, baru Eka lagi. Nah, saya tinggal nyari aja nih, yang mana, apakah cantik itu luka, apakah yang mana gitu. Berhenti di O ini karena covernya monyet, terus udah gitu aja, ceritanya tentang O aja gitu, huruf O aja gitu covernya kayak gini kan, kurang lebih covernya. Udah kayak gini doang, apa sih sebenarnya. Nah, kenapa nyangkut tadi ya itu tadi nih, kalau saya kasih lihat nih halamannya masih ada tulisan-tulisannya. Ini misalnya di O. Nih, ini satu kisah nih. Satu kisah itu cuman satu halaman kayak gini. Ini saya sampai kasih, ini kisah 1. Ini kisah 1, ini nanti kisah 2-nya lagi sampai sini doang. Ini udah beda lagi. 1,5 halaman, 1 halaman ini udah beda. Ini nanti udah beda lagi ceritanya. Jadi di bacaan pertama aja, waktu saya menyaring di toko buku aja tuh udah kecantol di ini gitu. Jadi kayak sebenarnya buku ini mau apa sih? Udah bahasnya pendek-pendek, tapi tebel. Nah di situ. Jadi memang kepekaan kita terhadap korpus itu yang harus diperhatikan. Tapi nggak jamin karya-karya dari penulis nggak terkenal bisa jadi korpus ya. Kadang penulis biasa pun kalau kita bisa menemukan poin yang menarik, itu bisa jadi penelitian yang menarik juga. Ada juga teman saya bahas novelnya biasa aja, tapi dia memang asli anaknya punya bahan bacaan yang banyak, dia bisa lihat dari sisi yang lain yang justru penulisnya aja nggak kepikiran bakal ke situ gitu. Itu nggak jarang terjadi. Kadang penulis nggak kepikiran ke sana, tapi karena si penelitinya banyak baca, malah jadi nyangkut ke situ pembahasannya gitu. Jadi memang
sebelum sampai untuk memilih korpus, pastikan lagi kalian punya pemahaman tentang teori-teori yang sudah kuat gitu. Jadi saat kalian menemukan korpus, kalian tinggal menyocokkan, oh korpus ini bisa pakai teori ini. Kalau memang tidak ada yang kalian pelajari sebelumnya teorinya, tinggal dicari. Yang saya lakukan di O ini gitu. Yap, cuman yang berbeda di sini dia ada eco-criticism-nya. Jadi ada postkolonial versi suaranya lingkungan, ekokritik seperti itu. Jadi turunannya lagi postkol. Itu jadi mungkin tadi pertanyaannya kenapa mana tadi? Kenapa memutuskan untuk memilih O itu ya terjebak di cover dan pede aja sama penulisnya gitu. Eka pasti punya sesuatu yang hebat di karyanya. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini menginspirasi mahasiswa ya, terutama bagi yang sedang skripsi ini bisa membaca novelnya, mencari novelnya dulu yang terbaru mungkin ya, lalu juga pengarangnya terkenal atau pengarangnya diakui, ini biasanya juga mengandung pesan-pesan yang bisa kita kulik lebih dalamnya. Terkait dengan ketebalan memang juga menjadi salah satu faktor sepertinya tebal. Waktu saya dulu meneliti tesis Naga Bumi 1 itu juga tantangannya di ketebalan itu ya. Kadang-kadang kita merasa pesimis ya dengan ketebalan, tapi justru dengan ketebalan itu sendiri kita justru bisa mendapatkan hal yang lebih dari sekedar pembacaan biasa. Dan tentu kalau yang tebal-tebal itu biasanya kurang diminati, jadi punya kelebihan juga, jadi bisa mempunyai kelebihan ya, kebaruan ya, penelitiannya memiliki kebaruan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 20 menitan. Ada Mas Afif ini pendengar setia, silakan Mas Afif sekali-kali menyuarakan pendapatnya atau bertanya. Sepertinya juga pecinta Eka Kurniawan ini Mas Afif Kodrianto. Lalu juga ada teman-teman dari Master Akhir ini, ada Mbak Ratna, ada Mbak Iwanda. Silahkan Mbak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo Mas Afif, udah angkat mikrofon juga nih. Pecinta Eka Kurniawan ini. Ini sepertinya malu-malu mungkin Mas. Iya, sebenarnya forum-forum seperti ini tuh sangat bermanfaat ya, kalau boleh saya bilang sih. Karena dulu waktu saya skripsi itu selain dosen cuma bisa ngobrol sama senior itu pun di kantin. Jadi emang nggak ada nih dulu yang kayak gini-gini nih bisa bahas mau nulis skripsi apa tuh nggak bakal ada, karena apa ya, kalau nggak tepat orang nanyanya tuh kayak males, ngapain sih lu nanyain skripsi ke gua gitu. Jadi kayak kalau nggak tepat forumnya tuh kita bisa salah kamar gitu. Kalau ini kan forumnya tepat nih, memang di sini wadahnya berbagi pikiran tentang mau pakai bahan apa, mau pakai teori apa gitu. Kalau dulu tuh kayaknya susah banget mau nanya ke senior, lihat dulu nih moodnya senior, mood nggak nih ngebahas teori iya. gitu. Sekarang pada baik-baik senior-seniornya ya. Iya, orang tuh bikin forum. Jadi gini, saya menambahkan sedikit, teman-teman tadi banyak sharingnya Bu Indah, tip-tip itu. Kalau di bukunya Wiatmi itu dikatakan, kalian mau meneliti itu cari teori dulu atau korpusnya dulu, atau korpus dulu baru teori. Betul yang disarankan oleh Bu Indah tadi, harus baca objeknya dulu, ditemukan masalahnya apa. Kendalanya kita ini kan bahasa Inggris ya. Terus tadi kalau Bu Indah itu kebetulan kan pembimbingnya kan welcome, open banget. Pembimbingnya belum baca,
belum tahu teorinya, kemudian Bu Indah mau menerjemahkan dan mau membaca. Itu lebih luar biasa kalau seperti itu. Nah, saran saya pada teman-teman, kemarin Mas Harun, saya mau undang Mas Harun dan teman-teman mendadak. Kemarin saya mengajar tentang psikologinya Maslow, terus 2 hari yang lalu itu saya ada sampai 2 jam setengah membahas tentang Jung itu, muridnya, Sigmund Freud. Sigmund Freud, terus baru Maslow baru besok 2 Selasa saya undang teman-teman. Aku ada tuh bukunya, Pak. Iya, terus cuman kalau teman-teman semua novel itu bisa dikaji secara psikologi, teman-teman, kan pasti ada tokohnya. Jadi kalau ya jangan Sigmund Freud lah, sudah terlalu banyak dan lama, mungkin bisa masuk ke Gordon Alford atau Eric Fromm itu. Nanti dari situ teman-teman pasti belajar tadi, bahwa belajar sastra itu kalian nanti akan belajar tentang tadi seperti katakan Mbak Indah, selain psikologi anak, tentang politik, tentang sosial, terutama belajar psikologi orang. Jadi teman-teman betul-betul belajar dari psikologi tokoh-tokoh yang pernah teman-teman baca. Bagaimana sih nanti kalau menghadapi mertua, bagaimana sih kalau menghadapi pimpinan, bagaimana sih kalau menghadapi apa itu adik dan seterusnya. Maka kalau dalam Jung kemarin saya kuliah psikologi, anak-anak saya undang, kalau nggak masuk cuma beberapa yang masuk. Di Jung itu mengatakan itu bahwa kolektif, ketidaksadaran kolektif itu ada archetype, ada anima animus, ada persona, ada shadow. Salah satunya yang persona itu. Jadi kalau teman-teman baca, kalau ditanya, kamu kuliah sastra apa sih? Tadi kan disinggung. Ya salah satunya kalian belajar tentang psikologi. Salah satunya lagi adalah persona. Persona itu topeng. Kemarin saya waktu presentasi tentang penelitian didebat oleh seorang dokter membahas tentang psikologinya Jung ini. Katakanlah objek saya itu kan novel. Kemudian ditanya, itu Anda kurang kontekstual, harusnya yang dikaji itu masyarakat orang. Loh, pertanyaannya kalau orang dikaji pakai Jung, orangnya mau nggak itu? Kan ngeri. Karena kajian kita ini objeknya kan memang background-nya sastra. Maka sastra itu kan perwakilan dari memetik itu. Nah, teman-teman, penting itu belajar sastra, nggak usah canggung-canggung. Kalian akan belajar tentang banyak psikologi supaya nanti kalian pandai menggunakan topeng. Pada artinya kita hidup itu dengan penuh topeng. Itu Jung mengatakan begitu. Kalau tidak pandai-pandai menggunakan topeng, ya wassalam, keluarga bisa bubar, mahasiswa juga tidak boleh harus menjadi topeng mahasiswa. Ketika pulang dia harus menjadi topeng seorang anak yang penurut dan seterusnya. Jadi teman-teman, saya tegaskan lagi pesan dari Bu Indah, baca novelnya dulu baru cari teorinya. Dan pertanyaan satu untuk Mbak Indah, saya tolong diingatkan, lupa. Ketika polisi itu, ya, itu kan terjadi cinta segitiga, saya lupa ingat itu. Terus itu kan ada konflik interest, yang salah satu mau menangkap penjahat itu, yang satunya lagi dia membelain cintanya itu endingnya kalau nggak salah itu kan akhirnya ketembak ya itu. Coba diceritakan, saya lupa itu. Makasih Bu Indah. Ya, endingnya yang si cewek cowok ini ketembak sama si Tony Bagong itu, Pak. Lagi mandi di kali, dua-duanya ditembak. Itu gantung sih, dua-duanya ketembak. Habis ketembak yang keluar itu ikan apa? Jadi ikan yang mati apa gitu yang ngambung. Emang kampret emang si ikan. Jadi mayatnya nggak diliatin muncul, tapi yang kelihatan muncul itu ikan yang mati 2 lagi berpasangan gitu. Oh gitu ya, pokoknya saya juga lupa itu udah lama itu. Jadi belum pasti tuh Pak, itu mati beneran ketembak atau enggak, karena yang dilihat bukan mayatnya. Sama kayak si beta lumur juga nggak tahu mati apa enggak, karena yang mati babinya, bukan beta lumurnya gitu. Jadi endingnya tuh digantung semua sama Eka. Mungkin Mbak Dila menambahkan. Iya, kalau yang kayak yang saya bilang, saya tuh lepas dari kondisi Orde Baru tahun 98 misalnya gitu kan. Itu kalau misalnya orangnya peka sama politik, punya background sejarah yang paham di tahun 98 tuh ada kondisi apa aja, itu bisa lebih peka baca karyanya Eka. Jadi memang
misal nih Kaisar Dangdut ini ternyata nyalek juga nih di tahun itu gitu. Dia ada di posisi siapa? Itu tuh sebenarnya kalau kita tahu, kalau punya pengalaman yang cukup kuat tentang background kondisi sosial politik masyarakat di tahun 98 itu jadi bisa punya pembahasan sendiri. Jadi makanya kita bilang sebagai sebuah bahasa yang baru, karena mau bahas politik 98 mungkin di tahun 2020 udah basi kali ya. Ya kita mungkin udah tahu nih, itu kritik tentang pemimpin yang otoriter. Nah, cuman Eka menyampaikan dengan bahasa yang baru tadi, lewat kiasan, satir, alegori, seperti itu. Makanya masih relevan dibahas sekarang itu karena si Eka ini memunculkan dengan gaya baru tadi, kritik-kritik tentang pemimpin yang otoriter tadi disampaikan melalui kondisi hewan yang mengalami tindakan otoriter itu. Jadi, walaupun tahun 98, mungkin Eka pun sadar, basi nih ngomongin Soeharto mulu gitu. Nah, makanya dia kasih gambaran baru gitu, di cerita tokoh hewan. Jadi memang sebenarnya kalau mau ngurunut latar, jelas sekali. Dari makanya yang saya bilang wacana dominan tadi itu merujuk kepada pemimpin yang otoriter, tapi saya dibatasi sama pembimbing saya. Stop sampai wacana dominan dan subversif saja. Tidak usah dikaitkan dengan unsur politik yang terjadi di tahun 98, karena nanti pembahasan kamu akan lebih panjang. Jadi saya harus bahas konteks sosial dan budaya masyarakat, politik budaya masyarakat di tahun 98 dulu, supaya saya bisa kaitkan penokohan tadi. Saya nggak cukup waktunya. Jadi dibatasi sama dosen saya untuk tidak menyinggung-nyinggung tahun 98 itu, Orde Baru, kondisi Orde Baru pada saat itu. Sebenarnya bocoran nih, mau bahas versi Orde Baru bisa. Iya ya. Masih ada slot. Ini ada pertanyaan di chat. Oh iya. Dari Yo dan Mas Afif. Coba kita lihat. Sebelumnya dari itu ada juga Pak Ala dari Baratna. Oh baik. Oh iya, selamat malam Bu. Saya ingin bertanya, apa motivasi Ibu untuk menyelesaikan kasus novel dengan ketebalan yang mantap? Oleh bagaimana tips agar tetap konsisten dan memberikan support pada diri. Nah, support yang utama adalah keluarga. Dan saya tidak mau bayar kuliah sendiri. Jadi kebetulan saya waktu S2 itu beasiswa, saya harus lulus 4 semester. Saya dua-dua beasiswa, saya dan suami saya beasiswa. Jadi kalau saya molor, suami saya molor, nanti yang bayar siapa? Jadi memang the power of money yang menjadi kekuatan saya untuk membaca buku itu yang tebal. Saya nggak mau buang-buang waktu. Saya punya waktu 6 bulan untuk mengerjakan tesis. Jadi mungkin yang kenal saya tuh, saya selalu punya satu buku kecil, itu buku yang memang mengatur saya buka mata mau ngapain aja hari itu. Nah itu saya nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan, tapi saya termasuk orang yang strukturalis, makanya skripsi saya latar, tesis saya tokoh gitu. Jadi memang sepertinya saya sudah terlahir sebagai seorang yang strukturalis, buka mata saya udah tahu mau ngapain aja, jadi saya punya target. Harus selesai sebelum saya lahiran. Sebelum saya lahir, tesis saya harus selesai. Jadi itu yang memaksa saya untuk membaca dengan cepat. Buku itu sampai 5 kali apa 6 kali saya tamatkan sebelum saya analisis. Jadi memang setiap kita harus punya motivasi sendiri dulu. Apa motivasi kalian? Misalnya kalau saya keluarga dan uang, itu motivasi saya. Saya nggak mau bayar sendiri kuliahnya. Saya nggak mau setelah lahir anak saya masih ngurus tesis, saya nggak mau. Jadi itu yang jadi motivasi saya, itu support yang ada di diri saya. Nah, mungkin setiap orang punya tipsnya sendiri. Tipsnya yaitu yang pasti kita punya jadwal. Biasanya ya kalau di UI itu kita dikasih tahu nih, kan ada tahapnya seminar proposal, ujian pratesis, tesis gitu. Jadi kita harus tahu tanggal-tanggalnya. Jadi kita udah tahu tanggalnya, kita bisa siapin kita selesainya kapan gitu. Jadi kalau deadline-nya misalnya 5 Januari, ya kita bisa selesai di akhir Februari gitu. Memang kalau saya kuliah, saya ngajar mahasiswa saya,
dari semester 1 itu udah saya ajarkan untuk disiplin waktu. Jadi yang hadir di kelas saya lewat, misalnya kelas saya 7.30, yang hadir di 7.45, daripada datang, mending nggak usah. Jadi memang saya ajarkan untuk disiplin waktu, karena kalau saya lihat pengalaman saya, teman-teman yang gagal itu adalah teman-teman yang nggak disiplin waktu. Banyak sekali teman saya yang pintar, teorinya mantap, tapi nggak disiplin waktu dan gagal gitu. Nggak selesai S1-nya, molor, DO, banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Padahal pintar, kalau ditanyain teori apa dia ngerti, dia paham gitu. Tapi mereka nggak punya manajemen waktu yang baik, manajemen diri yang baik. Nah ini lebih ke psikologis nih sebenarnya. Jadi memang skripsi itu sangat berkaitan dengan kedisiplinan kita. Disiplin menyelesaikan tugas dan disiplin mengerjakannya gitu. Jadi jangan sampai ditinggal seminggu, 2 minggu udah. Kalau udah ditinggal udah bye, udah kemana-mana pasti pikiran. Jadi memang tips agar konsisten itu pasang tuh di kamar kalian, targetnya apa, mau nikah misalnya, habis skripsi mau nikah, pasang tuh foto cowoknya atau foto ceweknya di kamar. Ini kalau gue nggak keburu-buru nih skripsinya ntar diambil orang gitu. Jadi memang kalian sendiri yang menemukan motivasi kalian apa. Kalau nggak ada motivasi, percayalah gagal. Kalian nggak ada motivasi buat lulus cepet, ya udah skripsi aja bisa 4 semester kalau memang tidak ada motivasi untuk selesai. Menurut saya sih seperti itu. Temukan sendiri motivasimu. Dan kalau tips yang saya bagi tadi itu disiplin waktu. Punya target-target, bab 1 bulan apa harus selesai, bab 2 bulan apa harus selesai gitu. Jadi karena dosen nggak akan ngurus itu, dosen taunya dikasih, dibaca, bagiin gitu. Nah yang punya, kadang saya ngasih tahu dosen saya, Pak, saya punya target akhir bulan ini bab 2 selesai, tolong bacanya cepet. Kadang saya gituin, Pak Tommy itu. Jadi memang saya buru dosen saya, Pak ini saya telat seminggu aja saya lahiran loh Pak, saya bilang gitu. Ini saya telat seminggu aja saya lahiran, jadi tolong Bapak ikutin timeline saya punya target segini-segini, asal kita punya pendekatan yang baik sama dosen. Yang jelas bahasanya nggak gitu ya, bahasanya lebih saya saring lagi, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi saya punya tunjukin target saya ke bapaknya, Pak target saya ini, tolong kita samakan gitu. Nah bapaknya juga paham, oh iya kamu kalau saya telat bacanya, saya ketemu kamu lagi semester depan, nggak selesai nanti gitu. Jadi harus ada kesepakatan juga sama dosennya, kita harus kasih tahu juga target saya ini Pak Bu gitu. Jadi dosen juga bisa memprioritaskan. Gitu sih kalau dari saya. Kemudian apa nih? Bu, saya ingin bertanya, apa sih Bu yang ingin disampaikan Eka tentang hewan yang ingin jadi manusia terlepas dari 9 sebenarnya di dalam tesis saya itu saya sudah berusaha menjauh dari Orde Baru ya. Jadi memang yang ada di tesis saya itu tidak ada hubungannya dengan Orde Baru. Saya coba untuk tidak berhubungan dengan Orde Baru. Kondisi tahun 98 sebelumnya dan sesudahnya. Jadi memang yang masih relevan sampai sekarang ya tentang hegemoni kekuasaan. Sampai hari ini masih ada bagaimana pihak penguasa sewenang-wenang terhadap orang yang ada di bawah kekuasaannya, kemudian relasi laki-laki dan perempuan sepertinya hari ini pun masih ada. Saya lihat kondisi masyarakat kita, bagaimana perempuan tidak mempunyai kemerdekaan atas dirinya sendiri, nah, itu masih relevan sih saya lihat, terlepas dari 98. Termasuk fanatik dan toleran itu juga kita masih lihat, apalagi saat pemilu kemarin sangat terlihat mana yang fanatik, mana yang toleran itu mudah sekali kita temukan lewat status-status pemikiran mereka di sosial media. Jadi saya rasa 3 oposisi yang saya sampaikan di tesis saya itu terlepas dari 98 semua. Terkait cerita ditembak dan jadi ikan, saya teringat cerpennya Rendra, masalah cinta abadi akhirnya lebur jadi abu. Nah kalau ini mah jelas ya, lebur jadi abu, kelihatan nggak ada orangnya. Kalau di Eka itu nggak dipastiin kalau ikan itu orang yang mati tadi, entah itu ikan yang mati ditembak di hilir sana baru sampai ke hulu kita nggak, di hulu sana baru sampai ke hilir kita nggak tahu. Jadi si narator pun tidak meyakini bahwa ikan itu adalah manusia yang
ditembak jadi ikan tadi. Cuma kita pasti akan berpikir seperti itu karena sudah ada mindset keterkaitan tokoh hewan dan manusia. Jadi pola yang sudah dibentuk Eka tadi mau nggak mau kita nyambung ke bagian akhir gitu. Kalau udah baca dari awal, kalau kita cuman baca teks itu aja murni satu kalimat atau satu paragraf penembakan itu tanpa kita tahu pola yang diungkapkan Eka di awal tuh pasti kita nggak sadar, oh ya udah itu berarti ikan yang mati aja gitu, tahu-tahu hanyut gitu. Kalau yang ceritanya Rendra kan kelihatan nih pasangannya jadi abu dua-duanya. Iya, tapi sebelum jadi abu itu dia jadi merpati dulu, Bu. Habis jadi merpati dia jadi bunga, habis dari bunga dikencingin, habis itu ketahuan juga sama penjaga, terus baru dia mati. Diinjak-injak terus lebur dia jadi abu. Nah, itu berarti pengarangnya tanggung jawab ya. Emang dijelasin prosesnya perubahannya dari apa jadi apa sampai apa gitu. Kalau Eka nih enggak, sayangnya. Dia cuma bilang habis ditembak, mayatnya hilang, terus mengapung 2 ikan. Ya, siapa yang bisa jamin 2 ikan itu 2 manusia tadi? Betul, betul. Gitu. Mantap ya. Masih adakah pertanyaan ini? Saya menambahkan tuh teman-teman dengarkan sharingnya Mbak Indah ya. Jadi baca novelnya 6 kali baru dianalisis. Ya, kalian baca 2 kali ya ngeluh. Itu 6 kali. Saya baca novelnya Eka itu rata-rata memang kalau kayak Cantik Itu Luka saya 4 kali. Lak dari Mau 3 kali. Karena memang seperti Pak Aula bilang tadi, kalau saya baru sekali. Kalau kalian pernah membaca sebelum-sebelumnya ya nanti jadi nikmat. Gitu. Cuman kalau saya Eka itu yang gagal, saya pernah ngomong, Mas kamu gagal kalau menurut saya apa? Menerjemahkan. Saya baca terjemahnya Metamorfosis yang saya pinjam dari Harun itu pusing saya. Saya nggak terusin 2 halaman, saya tutup. Terus saya beli terjemahnya Eka itu Keniro, pusing juga. Saya nggak terusin. Dia nggak sukses kalau terjemahin. Jadi teman-teman baca novelnya sampai 6 kali baru dianalisis. Seperti betul tadi target Bu Indah tadi bagus ada sharingnya. Makasih Mbak. Luar biasa ya. Bahwa ternyata karya populer ini ternyata memiliki kandungan yang politis, yang alegoris. Nah ini mungkin juga mematahkan ya anggapan kita mungkin ya, sebagai pengamat ya yang menganggap bahwa yang dianggap sebagai yang serius ya, mungkin ya ada posisi benar antara sastra serius dan sastra populer yang lebih seringnya yang terkandung politis itu kan yang sastra serius. Nah ini ternyata tidak selalu seperti itu. Jadi silakan teman-teman jangan membatasi diri ya pada objek tertentu ya. Sebagai seorang peneliti ini silahkan dibaca banyak karya ya, nanti baru kemudian setelah teliti kita bisa tahu ternyata tidak semuanya yang populer itu dalam tanda kutip picisan ya. Ini menarik juga ini. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih jauh ya tentang keberadaan sastra serius dan sastra populer, lalu juga keberadaan alegori tadi itu juga menarik ya, alegori secara secara sejajar ya antara novel dengan Orde Baru. Nah itu kan menarik juga nih, kapan-kapan kita diskusi lagi terkait dengan itu. Barangkali juga ini memantik teman-teman untuk mengambil skripsi ya dengan tema yang ya bisa dikatakan terinspirasi dari tesisnya Mbak Dila, cerita-cerita hewan, fabel ya, Eka Kurniawan juga. Nah ini silahkan kemudian bisa didalami. Jika kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya Mbak melalui Instagramnya Mbak Dila mungkin. Nah ini kapan-kapan Mbak Dila juga boleh main ke Pamulang ya, dekat antara UIN dan Pamulang. Jika tidak ada pertanyaan, boleh ya kita tutup, ini sudah menjelang pukul 22. Barangkali Mbak Indah ada kata-kata penutup untuk kita ini di sini. Speaker mic-nya Pak, Mbak Indah, ya. maaf. Oh ya, mic-nya Mbak. Iya.
Boleh sekali kalau memang mau komunikasi bisa nanti DM dulu, nanti kalau memang memungkinkan saya bisa kasih nomor handphone, karena kalau di DM suka nggak kelihatan gitu ya, apalagi kalau belum follow-followan. Nanti kalau memang perlu nomor, ntar saya bagi nomornya supaya komunikasinya lancar. Pesan apa ya? Khususnya untuk yang akan mengerjakan skripsi mungkin ya, karena itu masa-masa genting sepertinya. Banyak teman-teman berguguran saat mengerjakan skripsi, ada yang hilang, kemudian tidak jadi menyelesaikan perkuliahan. Itu di kampus dulu saya banyak ketemu yang kayak gitu. Jadi semoga di Unpam nggak ada ya Pak ya Mas ya, tidak ada yang menyerah saat mengerjakan skripsi. Ya itu tadi seperti yang ada yang bertanya tadi, motivasinya apa? Perkuatlah motivasi kalian. Lulus untuk apa, untuk siapa, kapan? Yang pasti tuh tahu waktunya kapan. Mau lulus 8 semester ya. Mau lulus 8 semester, 9 semester, 10 semester, itu tuh dari kalian sendiri yang tentukan. Nah, kalau pesan saya yang sudah saya sampaikan berkali-kali, untuk mencari judul ide tentang tesis itu ya baca dulu, perbanyak baca karyanya, karena kalau untuk teori kan udah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh udah kena teori berbagai macam. Sekarang waktunya memperkaya pengalaman membaca kalian, karya-karya apa yang kira-kira menarik untuk menjadi penelitian kalian. Karena nanti pas kita buka nama kita di Google, ya, biasanya itu keluarnya skripsi. Jadi pas nyari nama misalnya Aula Akbar Ilma, nanti keluar di Google Scholar itu skripsi. Ya hitung-hitung jangan sampai salah yang kalian tulis. Jadi karena walaupun belum punya karya, paling nggak udah punya skripsi gitu. Yang sudah menjejak, kalian udah punya jejak akademis di dunia maya lah dengan skripsi kalian. Jadi jangan sampai tidak nyaman dengan skripsi kalian sendiri. Begitu mungkin Pak Mas Aula yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Dila ini atas sharing-sharingnya malam hari ini. Kami dari Forum Ngobrol Sastra ya, dikomandoi oleh Mas Harun ini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau diskusinya juga atau moderatornya saya sendiri juga tidak terlalu mengarah ke satu titik tertentu ya, karena memang kita ini santai, ngobrol santai, sehingga ya kadang-kadang melebar, kadang-kadang menyempit begitu ya Mbak. Terima kasih atas sharing-sharingnya ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian forum kita malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Harun, Mas. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Indah atas waktu dan presentasinya. Semoga jadi ladang pahala buat kita-kita yang mendengarkan tadi. Amin. Ya, terus Mbak Indah ya. Amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih Mbak Indah. Saya tutup forum diskusi 24 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Dila. Sukses.